Salam sejahtera untuk kita semua dan salam jumpa bersama saya, Paulus Babatu. Saat ini saya berdiri di depan gedung gereja Paroki Santa Maria Assumpta yang beralamat di Desa Homba Karipit, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, saya akan menyampaikan narasi profil Paroki Santa Maria Assumpta Homba Karipit. Dari awal berdirinya hingga pada tahun ini sudah mencapai 83 tahun. Oke, seperti apa narasinya? Pantau terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Selamat menikmati. Mengawali narasi ini, kami menampilkan tentang Maria Assumpta, pelindung Paroki Homba Karipit sebagai berikut. Hari Raya Maria Assumpta biasa kita kenal dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari raya ini dirayakan pada setiap tanggal 15 Agustus. Berawal dari sebuah tradisi di Prancis, yaitu perarakan untuk memperingati penyerahan negara Prancis kepada Santa Perawan Maria oleh Raja Louis ke-13 pada tahun 1638. Akhirnya pada 1 November 1950, Paus Pius XII menetapkan dogma Maria diangkat ke surga. Dengan demikian, gereja memaklumkan imannya bahwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Pada 15 Agustus 1986, Monsinyur Gerulfus Cherubim Parera SVD meresmikan dan memberkati gedung gereja Paroki Homba Karipit. Dengan demikian, paroki ini resmi berpelindungkan pada Santa Perawan. Pada tahun 1938, Paroki Santa Maria Assumpta Homba Karipit didirikan oleh Pater Piet de Swart SVD. Pada masa Perang Dunia Kedua, paroki ini seperti yang lain juga ditinggalkan karena para pastor menjadi tahanan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, para misionaris SVD kembali lagi berkarya. Pada tahun 1949, kali ini Pater Marinus Krol SVD datang ke Homba Karipit untuk menemani Pater de Swart SVD. Pater de Swart dikenal oleh orang Kodi dengan sebutan Marambadehe. Pater de Swart melayani Homba Karipit sampai pada tahun 1956. Beliau fasih berbahasa Kodi, kepribadiannya pendiam tapi disenangi oleh orang Kodi. Sesuai catatan sejarah, tahun 1957, para misionaris redemptoris dari Provinsi Köln, Jerman tiba di tanah Sumba. Maka pada tahun 1957 sampai 1958, Pater Mario Stutzer CSSR menjadi pastor paroki di Paroki Homba Karipit, dibantu oleh Pater Gerard Kellerman CSSR sebagai pastor rekan. Sayangnya, Pater Mario Stutzer CSSR hanya berkarya 1 tahun lebih
dia harus kembali ke Jerman karena kecelakaan yang dialaminya. Akibatnya, tahun 1958 sampai tahun 1960, Paroki Homba Keripit menjadi anak yatim atau tanpa imam. Hanya sekali dalam sebulan, Pater Kius CSSR, pastor paroki Kelembueri pada waktu itu, datang mengunjungi stasi-stasi di Kodi. Pada tahun 1960, Pastor Julius Becker CSSR tiba dari Jerman dan kemudian diangkat menjadi pastor paroki Homba Keripit pada tanggal 16 Juni 1960. Pada 12 Desember 1962, Pater Julius Becker mendapat teman yaitu Pater Gerard Bagler CSSR yang ditempatkan sebagai pastor rekan. Jumlah umat pada masa itu adalah 4.500 orang. Tentu jumlah ini kecil dibandingkan dengan penduduk seluruh Kodi yang berjumlah 40.000. Selanjutnya pada tahun 1970, yaitu pada tanggal 3 November, pastor paroki Homba Keripit berada di tangan Pater Ludger Lucke CSSR yang dikenal sebagai pastor petani oleh umat di Kodi. Selama itu beliau sempat dibantu oleh Pater George Kius, Pater Gerard May, Pater Wilfried Dines. Di bawah arahan Pater Lucke, usaha pertanian paroki berkembang dengan sangat baik. Kelapa, kopi, dan cengkeh adalah komoditi andalan di Kodi. Pater Lucke memimpin sebagai pastor paroki hingga pada 28 Juni 1987. Dalam rentang waktu ini, kabar membanggakan yaitu pada 9 Februari 1982, almarhum Pater Robert Ratubila CSSR merupakan imam pertama asal paroki Homba Keripit yang ditabiskan imam di Katedral W.E.T. Bula. Setelah bertahun-tahun umat merayakan misa di bawah rumah gedek sederhana, akhirnya tanggal 15 Agustus 1986 pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gedung gereja paroki Homba Keripit seperti yang ada saat ini diresmikan dan diberkati oleh Bapak Uskup Monsinyur Gerulfus Cherubim Parera SVD. Wilayah cakupan pelayanan paroki Homba Keripit pada masa awal meliputi seluruh wilayah Bukambero, Kodi Bokol, Bangedo, dan Balagar. Stasi-stasi tua paroki Homba Keripit saat itu, Stasi Pemuda, Stasi Dimu Kalipe, Stasi Mangganipi, Stasi Wikit, Stasi Waipanoka, Stasi Dimu Kaka, Stasi Waikahaka, Stasi Waimarama, Stasi Mata Kapore, dan Stasi Waipadi. Dari cakupan wilayah itulah lahir dua paroki, yakni Paroki Bondo Kodi dan Paroki Andeate. Dan Paroki Waimarama menjadi cucu dari Paroki Homba Keripit. Pertumbuhan iman di Kodi tidak terlepas dari peran para tokoh awam pada masa awal yang berperan sebagai guru agama, antara lain Bapak Yosef Nudo, Bapak Yohanes Soan, Bapak Yosef Ledeboro,
Bapak Petrus Ranggapatimada, dan Bapak Laurentius Nanibulu. Beberapa tokoh Dewan Gereja Non-Guru antara lain Bapak Stefanus Rehi Tanggubole, Bapak Yakobus Ramete, dan Bapak Stanislaus Daradangga. Setelah Pater Ludger Lucke CSSR pindah ke Katikuloko, kemudian posisi pastor paroki mulai ditangani oleh orang-orang pribumi, yakni oleh Pater Moses Beding CSSR yang mulai bertugas 28 Juni 1987, dibantu oleh Pater Aloysius Logos SVD yang mulai bertugas pada 24 Agustus 1987, dan silih berganti beberapa pastor rekan Romo Yosef Doa PR, Pater Robert Ramone CSSR, Pater Mateus Selan CSSR yang ditugaskan persiapan kuasi paroki Bondokodi yang kemudian dilanjutkan oleh Pater Andreas Suhono CSSR. Pater Andreas Suhono CSSR datang tahun 1997 sebagai pastor kuasi paroki Bondokodi. Kemudian tahun 1999 Pater Andreas Suhono CSSR diangkat sebagai pastor paroki Hompa Keripit menggantikan Pater Moses Beding CSSR. Pater Ande bersama Pater Meus Kelen CSSR sebagai rekannya yang mulai bertugas tahun 1997 sampai tahun 2000. Juga Pater Alex Bekior dan selanjutnya bersama Romo Alosogen PR. Tahun 1999 Pater Andreas Suhono CSSR pindah ke Jakarta dan pastor paroki Homba Kripit diserahkan kepada Pater Barnabas Bilingongo CSSR yang mulai bertugas pada tahun 1999 sampai tahun 2005. Bersama rekan-rekannya Pater Meus Kelen, almarhum Romo Alosogen PR, Pater Daniel Valo SVD, Romo Amos Bililende PR, Pater Ignas Tamoama CSSR, dan Pater Heri Hera CSSR. Selanjutnya, paroki ini dipimpin oleh Pater Remigius Sila CSSR, mulai tahun 2005 sampai tahun 2008, bersama rekannya Pater Kosmas Damianus Moa CSSR, kemudian Pater Ferdinandus Jagakota CSSR. Tahun 2008 sampai 2010, Pater Arnoldus Jansen Tau CSSR menjadi pastor paroki bersama rekannya Pater Ferdinandus Jagakota CSSR, Pater Lino Maran CSSR, dan Pater Marcelinus Lelulede CSSR. Pada tahun 2011 hingga 2016, Paroki Santa Maria Assunta Homba Kripit dipimpin oleh Pater Kunradus Padimukin CSSR bersama rekan-rekannya Romo Mikael Nonage PR yang mulai bertugas tahun 2013 sampai 2015 dan dilanjutkan Romo Francisco Sangoate PR tahun 2015 sampai tahun 2016. Dan selanjutnya oleh Romo Christophorus Josaphat Ngasih PR hingga saat ini sebagai rekan. Nah, saat ini Pastor Paroki Santa Maria Assumpta Homba Karipit berada di tangan Pater Ferdinandus Jagakota CSSR yang mulai bertugas tahun 2017. Bersama Pastor Rekan Romo Christophorus Josaphat Ngasih PR dan Pater Aloysius Kebahukapati CSSR.
Sempat berkarya juga di sini Pater Yohanes Antonius Suban Koten CSSR selama 1,5 tahun sebagai pastor rekan, sebelum akhirnya tahun 2020 pindah tugas ke komunitas Samur. Jumlah umat saat ini berdasarkan data statistik Keuskupan WET Bula, Paroki Homba Karipit merupakan paroki dengan jumlah umat terbanyak. Data real pada tahun 2020, umat paroki Homba Karipit berjumlah 25.732 jiwa. Data tambahan di tahun ini masih sedang dalam proses pendataan lanjutan. Diperkirakan sudah mencapai 26 ribuan jiwa. Seluruh umat paroki Homba Karipit tersebar di dalam 17 stasi. Paroki Homba Karipit sebagai stasi pusat. Stasi Santo Yosef Bombo. Stasi Beato Redemptus Ikit. Stasi Santo Antonius Harahudo. Stasi Santo Clemens Bondo Kahele. Stasi Santo Yohanes Pembaptis Wiki. Stasi Santo Herman Yosef Kadimbil. Stasi Santo Alfonsius Lingo Mandato. Stasi Bunda Maria selalu menolong Kerepengga. Stasi Santa Maria Magdalena Waipanoka. Stasi Santo Gerardus Mayela Carrara. Stasi Santo Nikolaus Noha. Stasi Santo Christophorus Lokoladi. Stasi Santo Franciscus Assisi Onggol.
Stasi Santo Petrus Kalembu Dara. Stasi Santo Yakobus Rasul Mangganipi. Stasi Santa Monica Laga Lete. Tantangan dan peluang pastoral yang saat ini di paroki Hombak Karipit, yakni masih ada dan berkembangnya praktek dualisme iman umat. Orang beriman masih cenderung terlibat aktif dalam urusan adat istiadat yang kuat, sehingga banyak umat yang meninggalkan kehidupan menggereja dan sibuk dengan urusan adat istiadat. Hal lain yang masih menjadi tantangan pastoral adalah berkaitan dengan partisipasi dan kemandirian umat dalam hidup menggereja. Umat masih sangat perlu pendampingan yang intensif untuk meningkatkan kesadaran imannya. Oleh karena itu, titik peluang pastoral yang bisa dikerjakan adalah dengan adanya kunjungan umat ke kampung-kampung melalui metode pastoral bale-bale. Dan peluang pastoral lain yang bisa dibuat adalah dengan mengembangkan pendidikan. Pastoral pendidikan merupakan satu ruang yang sangat efektif sebagai pendidikan iman, moral, dan ilmu. Melalui pendidikan baik formal maupun non-formal, banyak hal-hal baik diperoleh demi perkembangan gereja. Pengetahuan tentang kitab suci dan liturgi gereja juga diberikan kepada anak-anak didik di bangku sekolah. Hal ini sebagai bekal yang memacu mereka dalam hidup menggereja. Untuk membangun ekonomi umat, peluang usaha yang paling memungkinkan adalah dengan hortikultura. Sudah banyak umat yang dibentuk dalam kelompok-kelompok tani dan yang membentuk dirinya dalam kelompok-kelompok tani. Untuk hal ini, Tanah Kodi sangat menjanjikan kehidupan. Dalam hal ini, gereja hadir untuk memberikan contoh dan memberikan motivasi kerja. Demikianlah profil Paroki Santa Maria Assumpta Hombak Karipit. Perayaan parokinya dirayakan pada setiap tanggal 15 Agustus pada hari raya Maria diangkat ke surga. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maringe Malala.